Oke, halo semuanya. Di sini saya dan teman saya akan memaparkan materi tentang perpajakan. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam tentang perpajakan ini, baiknya kita harus tahu dulu nih pajak itu apa. Kita harus tahu pengertian dari pajak itu sendiri. Jadi, pajak itu adalah iuran yang dimiliki oleh setiap individu dan badan yang sifatnya itu wajib dan memaksa yang harus dibayarkan kepada negara. Perpajakan ini sudah diatur dalam perundang-undangan UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Pajak yang sudah dibayarkan oleh warga negara akan digunakan negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi manfaat dari pajak itu sendiri tidak akan langsung dirasakan oleh masyarakat, tapi negara akan menggunakan uang dari pajak itu misalnya untuk membangun jalan menjadi lebih bagus. Jadi kan jalan yang akan digunakan oleh masyarakat itu juga dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Jadi 3 poin penting yang bisa kita ambil adalah membayar pajak adalah kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap warga negara yang tinggal di negara tersebut. Yang kedua adalah dengan membayar pajak, kita ikut berkontribusi dalam pembangunan negara itu sendiri. Yang ketiga adalah membayar pajak tepat waktu dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Setelah kita mengetahui apa itu pajak, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari pajak itu sendiri. Fungsi pertama itu adalah fungsi anggaran, di mana artinya sumber pendapatan utama negara untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, seperti untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kegunaan dari pajak ini akan dirasakan oleh masyarakat di kemudian hari. Yang kedua itu adalah fungsi regulasi. Fungsi regulasi ini adalah untuk mengatur kegiatan ekonomi seperti mendorong investasi di sektor tertentu atau mengendalikan inflasi. Yang ketiga adalah fungsi redistribusi pendapatan, yang gunanya itu untuk mendistribusikan pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin melalui program-program kesejahteraan sosial. Jadi contoh dari program kesejahteraan sosial itu bisa kita lihat yang sudah ada itu seperti program Indonesia Pintar atau PIP, ada program jaminan kesehatan nasional, ada juga program keluarga harapan atau PKH. Oke, setelah kita tahu fungsi-fungsi dari pajak, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH. Pajak ini dibebankan atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang telah berjalan. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini dibebankan atas konsumsi barang dan jasa. Yang ketiga adalah pajak bumi dan pembangunan atau PBB. Pajak ini dibebankan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Yang keempat adalah pajak bea cukai. Dibebankan atas barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia ke luar negeri. Yang terakhir adalah pajak lainnya, termasuk dari pajak rokok, pajak hotel, restoran, dan pajak hibah warisan. Selanjutnya, kewajiban membayar pajak. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan, memiliki tanah dan atau bangunan, atau melakukan kegiatan usaha, wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan patuh membayar pajak, kita berkontribusi pada pembangunan negara di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, dan menunjukkan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap bangsa. Apa sih manfaat dari membayar pajak? Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan taat membayar pajak, kita berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan menikmati berbagai manfaatnya. Berikut ini beberapa manfaat utama membayar pajak. Manfaat bagi negara yang pertama adalah sumber pendapatan bagi negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan.
Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana pajak digunakan untuk membangun dan memelihara berbagai fasilitas publik seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan taman. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak digunakan untuk mendukung berbagai program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pemberian insentif bagi usaha kecil dan menengah, dan pembangunan kawasan industri. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas ekonomi. Pajak membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dengan mengatur peredaran uang dan mengendalikan inflasi. Manfaat bagi wajib pajak yang pertama ialah mendapatkan fasilitas publik. Dengan membayar pajak, kita berhak mendapatkan berbagai fasilitas publik yang dibangun dan pelihara dengan dana pajak, seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan taman. Meningkatkan kualitas pendidikan. Dana pajak digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti membangun sekolah baru, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan gaji guru. Kemudian, mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Dana pajak digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, seperti membangun rumah sakit baru, menyediakan peralatan medis yang canggih, dan meningkatkan gaji tenaga medis. Yang terakhir, membantu meningkatkan keamanan negara. Dana pajak digunakan untuk membiayai pertahanan negara seperti membeli peralatan militer, melatih tentara, dan menjaga keamanan negara. Kesimpulannya, membayar pajak adalah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan taat membayar pajak, kita berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan menikmati berbagai manfaatnya. Mari jadikan pajak sebagai pilar kemajuan bangsa.